Nah, jadi kalau sebelum memulai proyek sawit tuh mereka tuh biasa kayak yang tercantum ya. Kan bakalan ada survei tuh. Nah, jadi survei yang dilaku itu ada beberapa nih kayak yang udah kayak yang udah aku riset nih. Jadi yang pertama tuh ada kayak survei sebaran lahan. Ini ada linknya. Ini tuh link yang isinya tuh kayak apa namanya? Pembagian sebaran lahan luas perkebunan di Indonesia nih. Ini kelapa sawit dan menurut data sendiri tuh 2020 di sini 2020 ya. Kemarin tuh 2021 itu udah naik atau semakin luas, udah makin besar apa sebaran lahan perkebunan sawitnya nah gitu. Tapi kalau di sini tuh surveinya sendiri, jadi sebelum mulai kegiatannya tentu diperluin buat survei ke lokasi gitu loh. Jadi bakal disurvei tuh sebaran lahan perkebunannya totalnya berapa gitu. Nah, selain si luasnya tadi ada topografi juga. Jadi topografi itu kayak ketinggian ataupun posisi bagian dari lahan perkebunannya lah gitu. Nah, selain itu juga ada tata guna ataupun pemanfaatan lahan ya. Jadi di sini bakal dipelajari lebih lanjut tuh modifikasi yang ada ataupun yang udah dilakuin yang bisa dilakuin juga di wilayah itu gitu. Biar lebih worth gitu loh lokasinya. Nah, ada juga feasibility study. Jadi sebelum kalau di sini tuh saya yang aku cantumin, jadi sebelum mulai proyeknya itu bakal ada studi gitu, dihitung, ada perhitungan yang nanti di situ bakal ada tuh seberapa worth nggak sih ini uh, lokasi ataupun proyek. Nah, sebelum dimulai jadi bakal tahu tuh, oh kira-kira ini proyek tuh bakal se-worth ini nilainya tuh sampai segini gitu. Jadi prospek proyeknya sendiri bisa tahu untuk kedepannya. Lanjut ke blok desain. Nah, untuk di blok desainnya sendiri tuh kayak perancangannya sendiri gitu. Mungkin beda ya. Kalau yang ada di Google tuh kayak ada yang uh, kayak buat rancangan anggaran juga ada, metode pelaksanaan proyeknya juga ada. Berarti di sini metode pelaksanaan proyek perkebunannya lah kayak gitu. Ini ada beberapa kegiatan yang bakal dilakuin di blok desain. Selanjutnya yang kita lakukan ialah underbracing atau penebangan. Underbracing sendiri ialah membersihkan anak kayu yang sudah mati dengan cara merobohkan anak kayu itu menggunakan alat seperti chainsaw atau bulldozer, atau bisa juga dengan ekskavator untuk memindahkan pohon yang sudah jatuh. Setelah itu kita melakukan penebangan atau filling menggunakan alat bulldozer, yang dimana pohon yang sudah mati itu kita potong terlebih dahulu menggunakan chainsaw, lalu hasil potongan tadi kita bersihkan menggunakan bulldozer. Kedua tahap ini, underbracing dan filling, adalah sama, yaitu sama-sama menebang dan membersihkan bekas pohon yang sudah mati dan tidak terpakai lagi. Setelah dilakukan penebangan, maka kita akan masuk ke dalam proses pekerjaan pengebunan. Yang pertama itu ada pembibitan. Nah, di pembibitan itu ada dua jenis. Yang pertama ada pre-nursery dan main nursery. Kalau yang pre-nursery itu kayak bibitnya itu masih sekitar sampai 3 bulan lah, masih pembibitan awal gitu. Kalau yang main nursery itu udah sekitar lebih dari 3 bulan gitu, udah siap ditanam di lahan yang tadi itu. Nah, yang ditransportasi bibitnya ini juga pakai alat berat apa aja gitu, pakai truk enggak. Nah, selanjutnya habis bibitnya itu dibawa ke lahannya. Setelah itu kita tanam. Di penanamannya itu kan pakai cara yang manual ya. Jadinya itu pakai cangkul sama lindis buat gali lubang. Nah, habis itu ke pengelolaan tanaman. Di pengelolaan itu kayak kita merawat tanamannya itu, kelapa sawitnya. Kayak berapa bulan sekali gitu dikasih pupuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas mengenai sanitasi piringan. Piringan adalah areal yang melingkari pokok kelapa sawit. Ya, di bawah kelapa sawit itu ada areal yang melingkar disebut piringan. Dalam piringan biasa ditumbuhi gulma, oleh karena itu perlu kita kendalikan. Pengendalian gulma di piringan umumnya dilakukan secara chemis atau kimia, ya, dilakukan semprot piringan. Bagaimana pengaplikasiannya? Untuk pengaplikasian itu secara ditabur merata. Seperti ini, sahabat. Tabur tipis-tipis seperti ini. Yang penting merata di seluruh piringan, sahabat. Baiklah. Habis itu transportasi panennya. Nah, di sana banyaknya itu pakai truk dibawa langsung ke pabrik. Nah, nanti di pabrik itu diadain dah itu sortir mana yang kelapa sawit yang layak untuk diolah dan mana yang enggak. Oke, udah. Itu aja sih. Udah sih, tadi si Alika jelasin, ntar gua ambil soundnya, ntar gua masukin flowchartnya, gua masukin videonya, cuplikannya.